Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40, di mana firman Tuhan ini berbicara mengenai pelayanan misi yang dilakukan oleh Filipus. Pelayanan misi seringkali menjadi anak tiri. Kalau berbicara mengenai pelayanan misi, sering hanya diresponi dengan kata-kata amin saja, bahkan kadangkala disepelekan. Namun tidak ada apresiasi atau partisipasi untuk melangkah mengambil bagian dalam pelayanan misi ini. Jarang sekali orang yang ingin mengikuti pelayanan misi. Namun tidak dipungkiri, ada juga orang yang merasa berjasa karena mereka sudah memberikan uang mereka untuk pelayanan misi, tetapi mereka sendiri tidak mau terlibat dalam pelayanan itu sendiri. Pelayanan misi memang tidak menyenangkan, jauh dari kenyamanan, dan pelayanan misi juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang dibutuhkan hanyalah ketundukan kepada Tuhan jika hendak melakukan atau menjalankan pelayanan misi. Allah tidak pernah salah menempatkan orang di suatu ladang pelayanan yang Tuhan anggap layak. Walaupun manusia itu sendiri sering mencibir pelayanan itu dan tidak merasa percaya diri di dalam pelayanan tersebut. Allah punya rencana besar di dalam dunia ini, sehingga Dia mengizinkan untuk pelayanan misi dikerjakan. Injil sudah disampaikan dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Nah, dalam firman Tuhan Kisah Rasul 8 ayat 20 sampai 40 ini, ujung dunia atau ujung bumi di sini dikatakan di Ethiopia, di mana pada waktu itu Filipus melayani orang Ethiopia, sida-sida Ethiopia. Dia mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan tersebut, dan Allah memperlengkapinya untuk menyampaikan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke 27, di mana pada waktu itu berangkatlah Filipus dan dia di sana bertemu dengan sida-sida Ethiopia itu. Apa rencana dan kuasa yang besar dari Allah yang membuat pelayanan misi berjalan? Nah, seringkali Allah tidak menjelaskan prosesnya, rencananya, dan tidak menjelaskan secara detail apa yang Tuhan kehendaki. Namun, jika kita seorang
pelayan atau seorang hamba yang mau tekun di dalam Injil pelayanan misi, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun dan membawa kita di dalam pelayanan tersebut. Dan seperti Filipus, oleh karena ketaatannya, kepatuhannya di dalam menjalankan pelayanan misi yang dia kerjakan, dia berhasil memenangkan sida-sida Ethiopia itu sampai dia dibaptis. Nah, kita mengetahui bahwa Injil itu dikeluarkan dari Yerusalem sampai ke Yudea dan sampai melalui penganiayaan yang luar biasa. Dan sekarang sudah sampai ke ujung bumi dan Allah sedang mengarah ke seluruh dunia untuk menyampaikan Injil keselamatan itu. Di dalam ayat 24, pertobatan sida-sida dari Ethiopia menjadi awal dari perjalanan Filipus. Dunia membuka pelayanan Tuhan melalui orang yang mau, orang yang tak mau taat, orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan pada zaman itu di ujung bumi dikaitkan dengan kata negara Ethiopia. Pada saat itu Ethiopia berada di wilayah Romawi dan patutlah disebut dari ujung bumi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Filipus menggenapi rencana besar yang direncanakan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh Filipus menggenapi rencana besar yang direncanakan oleh Allah? Nah, yang dilakukan oleh Filipus adalah ketaatan, kesediaannya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada sida-sida Ethiopia itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita taat kepada pimpinan Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan buat menjadi baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil harus dibawa dari Yerusalem sampai ke ujung bumi melalui Samaria dan Yudea. Dan ini dikerjakan oleh Filipus. Filipus adalah diaken di Yerusalem pada waktu itu. Saudara bisa baca di dalam Kisah 6 ayat 5. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Filipus menyingkir ke Samaria dan memberitakan Injil di Samaria. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13. Sekarang Filipus menuju Yudea. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Untuk menemui sida-sida yang dari ujung bumi itu, yaitu dari Ethiopia. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Pertemuan Filipus berjalan dengan baik. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Pelayanan Filipus sukses dan orang sida Ethiopia itu percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kemudian Filipus melanjutkan pelayanannya di kota Samaria. Nah, Allah menjadi luar biasa dan sungguh melakukan banyak mukjizat di dalam pelayanan Filipus. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 7.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penduduk Samaria banyak yang percaya kepada Kristus. Mereka bersuka cita karena Injil. Dengan keberhasilan dan kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Allah kepada Filipus, memberikan panggilan pelayanan itu menjadi sungguh luar biasa. Dan di dalam pelayanan yang sudah berhasil yang dikerjakan oleh Filipus, namun akhirnya dia meninggalkannya dan Allah membawa dia ke tempat yang sungguh sepi di ayat 40. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Filipus. Filipus menjadi seorang pelayan yang menjadi teladan yang luar biasa, yang sungguh dapat kita teladani dalam kehidupan kita. Dia sudah berhasil dalam pelayanannya yang begitu besar, tetapi dia bersedia dibawa lagi oleh Tuhan ke dalam pelayanan yang terpencil di pegunungan, dan dia tidak tahu siapa yang mau dia temui di sana. Namun dia begitu taat dan setia. Dia taat dan setia di dalam pimpinan Tuhan. Dia taat dan setia di dalam Roh Kudus yang menuntun dia untuk dapat mengerjakan pelayanan itu dengan baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan misi perlu adanya ketaatan, kepekaan terhadap Roh Kudus agar kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.